Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syahdat ya. Syahdat. Syahdat. Syahdat ini amunnya bahasa apa? Bahasa umum tuh apa namanya? Anania lah. Hah? Tahu anania lah? Dapat. Pokoknya pender ini masih berhubung lagi dengan penderan yang pertama tah. Tuh anania aja bahasa SD-nya tah. SD ke SMP kan tahu gitu tah. Syahdat adalah bagi toharoh itu 4. Bagi toharoh itu adalah 4 wasail. Wasail perantara atau jembatan. Ada jembatannya. Dan 4 maqasid dan 4 tujuan. Jadi toharoh ini ada bisi wasilahnya juga untuk sampai ke wadainya tah. Dan wasilah ini bukan termasuk toharoh, tapi ini sangat penting model kayak itu kita hendak pakai tangga itu karena wasilah ya kan. Jadi atas ini ya kan, loteng ini bukan tangga, tapi kada bisa kita ke loteng tanpa pakai apa? Pakai tangga, itu ngarannya pakai wasilah. Oh iya ya. Ya kah? Nah itu pakai wasilah tah. Ya kah? Makanya aja lil wasail hukmul maqasid ya kah? Dan 4 maqasid tujuannya apa kenalah? Adapun wasail yang 4 nih, maka wasilah yang pertama daripadanya itu miyah. Miyah itu air. Jadi orang hendak bersuci itu diantaranya pakai apa? Pakai banyu. Pakai banyu lah. Wasilahnya itu banyu. Miyah tuh banyak artinya lah. Miyah tuh jamak daripada maun, jamaknya miyah. Karena memang banyu ini banyak. Banyu laut, banyu sungai, banyu sumur. Tapi semua itu bisa kita kumpulkan, kita himpunkan jadi 2 aja. Banyu itu bisa yang datang dari langit dan bisa keluar dari bumi. Apapun kena ya kah, warnanya itu miyah, itu air. Nah, jadi orang hendak bersuci, hendak berudu, diantaranya adalah pakai apa? Pakai miyah, pakai airnya. Ada juga orang kayak itulah. Ada juga kena belajar kena lah. Ada orang bertakun lawan seorang guru. Tuntung akan dulu lah. Ya kah? Pakai miyah artinya segala air. Wasilah yang kedua najasat. Ya kah? Najasat artinya segala apa? Najis tadi, ampun maaf lah terlambat tadi ada umpat sembahyang berjemaah di sini. Di rumah aja. Sampai ke sini gini anyar tahu nah salah pakai kupiah gitu nah. Ini buktinya. Salah pakai kupiah sudah sampai aja tahu astagfirullah juga ini. Ya kan? Tapi kan jadi syarat juga apa enggak jadi wasilah lain juga nih. Ayo ja. Nah, yang kedua najasat. Artinya segala apa? Segala najis. Intinya bisa amun kita hendak bersuci di antaranya tah. Kalau kita hendak mensucikan kulit, yang mana kulit ini najis, karena kulit ini perannya bangkai, ya kan, sapi karena matinya mati mudar, lain mati muhdor bang, ya kan, berarti kulitnya masih bisa apa lagi? Masih bisa digunakan, tapi kulitnya itu najis, maka dikena dengan cara disamak. Nah, diantaranya ya kesamak ini diantaranya adalah membuangi kekotoran yang menyebabkan kulit ini bau.
walaupun kita membuanginya itu pakai najis, jadi pernya kulitnya bau kayak makanya apa cara menghilangkan bau ini? Lalu pernya direndam di air ini dibuati tahi apa, tahi burung, katain apa, kayaknya kadang-kadang kayak itulah amun orang tapi rongseng lang menghadapinya, kadang-kadang rongseng sekali rane ya, kayaknya kadang-kadang api bisa padam dengan air, tapi bisa juga api itu datang akan api tagana kadang itu bisa juga kayak itu. Jadi najis ini bisa hilang kadang-kadang dengan apa juga, dengan najis kena tah ya, cara disamak kena lah kedua. Dan wasilah yang ketiga ijtihad. Ijtihad itu bisa dipadakan wasail juga lah. Ijtihad kayak ini baju pas baju 2 buting pernya baju 2 buting kayak ini ya kah? Nah baju 2 buting, sabuting ada lang najis, sebeting ada lang apa? Lang suci menyucikan. Inya tahu nih bahwa sebuting dijilat napa? Dijilat anjing. Lalu jirnya lang mana lah lang dijilat anjing? Lang sebelah kanan kah, lang sebelah kiri kah? Lalu jejak lang sebelah kanan ya, lang dijilat anjing, berarti lang sebelah kiri lang suci menyu. Kenapa? Dikarenakan jadinya pina ada di bawahnya ini percikan percikan baju, berarti inilah lang bekas dijilat dijilat anjing. Jadi itu pun termasuk daripada ijtihad, itu termasuk daripada wasilah, sehingga inyak kawa menggunakan baju itu untuk berwudu. Kenapa lagi? Enggak kayak ini jadi bahasidin lah. Ya kah? Ya bujur aja kayak ini bujur aja pengen nyaman aja lah. Kayak ini lah. Kena wayah ikam ajar tahu kena. Bujur kada begayat. Mun nang mendengar kayak ini paham kakak jadi masalah juga. Ya kalau ini si pendengar nih mau paham mau kada ya kada jadi masalah, tapi bukan itu kena maksudnya kena limbah ikam ajar aja kerasaan kena. Ya kakawa ijar di ya kanya kawa ijar diputar pulang jar pengajian nang di Bani Ahda di mana di Nurul Iman itu jar ada kolang bahari lang salah pakai kupiah. Nah ya kakek itu ujur enggak kena wakil wayam ajar ya kakawa tak kalimat per kalimat pender guru itu dicatat ya kan ya kan. Tapi wayah apa gurunya wayah apa aja barangnya kada tahu pang peredaran zaman ini siapa yang tahu? Ulun dia kada mengira orang kampung Melayu di sini sekali majar siapa yang tahu? Ya kan bahari Rasulullah meninggal ya kah, sepupu Nabi ngarannya Abdullah ini bin Abbas, bersepupu lawan Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas ini waktu Rasulullah meninggal wahwa syab, sidini lagi anum banar kara anak banar lagi, karena anak banar mungkin di bawah 10 tahunan kalau. Lalu ujar sidin lawan kakawalan sidin, kawal, ayo kita mengajian yuk ya. Kita mengajian yuk ya. Tampulu sahabat Nabi masih banyak banar lagi, berapa puluhan ribu sekalinya. Kawanku ini sin hara sekalinya jen meremehkan lawan aku Abdullah. Ayah kah ngapain kita belajar ngaji sama sahabat Nabi? Mereka itu sekarang masih banyak, ya kah? Tidak ada gunanya kita belajar. Artinya ya ada tak pakai juga, ya kah? Masih banyak sahabat Nabi yang senior sini. Kenapa kita Ibnu Abbas iya? Sudah aku sini ada banyak pender lagi. Aku tinggalkan itu siapa? Itu kawanku, aku tangi guru-guruku, yaitu sahabat Nabi. Kadang-kadang ikam tahukah di sini? Ya kau ujar Ibnu Abbas, aku mengaji ke sahabat Nabi yang besar-besar. Kadang-kadang aku mengetop sekalinya guruku ya kan sahabat Nabi itu guring lagi. Guring. Mbah limbahnya guring kenapa? Aku hadangi di pintunya artinya. Ya kan, aku tunggu di pintu, maka rumah di Mekah itu adalah pakai teras. Ya sampai aku ini kayak itu aja kayak jamban kayak itu aja ya kan, maka aku hadangi ya kan sahabat Nabi itu guring. Kadang-kadang di sini ya kan aku ini diterpa angin nang badai itu, aku sandang aja sini, limbahnya membuka aja sini. Sahabat Nabi itu takajub lihat aku, Abdullah Allah
Kenapa ikam kada mengetok gancang-gancang wadah aku? Atau ikam apa ikam menek wadah aku? Ulun nak belajar lawan pian pang banyak dapat dari wadah Rasulullah. Amun ikam menek belajar jo sahabat Nabi, kena aku lang mendatangi kamu. Oh, kada 15. Ada. Orang nak mengaji itu inya lang harus datang, jangan ilmu lang mendatanginya. Ada Zen. Sudah belajar, aku belajar. Akhirnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi lang tua-tuaan, sikung demi sikung, matian berat. Akhirnya aku lang anung jadi tuh. Akhirnya apa? Aku jadi rujukannya para orang banyak katuannya kawanku tuh dapat doa aku. Akhirnya Asep pintar situ kada sorong katanya. Nah apa kawanku tuh kada jadi napa-napa, aku nyalang jadi lang mulia. Makanya ujar Ibnu Abbas ya kah, zalalna taliban, aku waktu menuntut ilmu aku dalam keadaan hina. Kadang-kadang aku kada dibukai lawang, kadang-kadang aku menunggui sing lawasan, kadang-kadang limbah sing lawasan menunggui limbah dibuka juga guru perai. Ya kata tadi artinya bocah perainya menbulik mulai tadi. Ya kan jadi sini tanda benar. Ya kan apa? Zalalna taliban, waktu aku menuntut aku dalam keadaan apa? Hina, tapi fata'azzazna matluban. Ketika aku sudah dewasa, aku sudah menjadi orang besar, aku sangat mulia. Ya kan? Pondokan ini kadang-kadang ada disaru orang, tahu pun makan gancang dengarnya. Ya kan? Tapi yang sudah jadi pondokan, wah, orang jadi presiden, jadi bupati, jadi elang minta doakan. Ya kan? Ngongke itu, pondokan naroban aja mana ya nyaring. Ya kan? Nah, ya terus. Dan ijtihad. Dan wasilah yang keempat awani itu bejana. Bahkan wadah apa nih? Wadah daripada banyu, tapi ada juga mengadakan awani ini bukan daripada apa? Wasilah, tapi wasilah karena wasilah. Ya kan? Karena ulang bahari mungkin kene maulah banyu karena wadahnya. Wah, ini bisa terjadi. Banyu tuh kada bawa wadah-wadahan. Napa kerannya dibuka langsung wene ya kan. Jadi mungkin orang bahari melihat ini dah ilah bujur juga artinya awani bejana itu kada termasuk wasilah, tapi wasilah. Dan yang tersebut di dalam Hasyiah Barmawi bahwasanya wasilah toharoh yang pertama yaitu airnya, ya kan, untuk kita bersuci nih. Wa imma baudu, wa imma menghilangkan apa? Najis. Dan yang kedua tanah bisa kelola. Amun kada banyu kita bisa bertayamum. Dan yang ketiga batu, bisa kalau batu kita beristinja. Pada mau pang baudu andaknya batunya andaknya beristinja ya kalau beristinja kita nih turun di jalan di tengah hutan kah turun lalu hendak pada kami lalu turun ya turun ya loncari pohon aja dah ya kah menembak akan ya lah nembak akannya ini pohon bulat lah. Pertanyaan, pohon tuh mana lang muka lang mana lang belakang ya? Pohon bulat lah, ini pohon bulat lah, lang mana muka lang mana belakang? Pohon nih, ayo, ya kah? Sekalinya jawabannya cium ya. Pohon tuh cium. Amunnya bau hancing, nah berarti belakang tadi itu ya. Ya kan? Amunnya bau hancing berarti belakang. Kau bujur juga jurang. Tangguhan lah saya paling dapatnya, mau dapatnya apa orang tangguhan nenek? Yang betangguhan ini saya paling menangguinya, jangan tahu sorongan. Harinya bula-ula sorong. Di kampung lu orang betangguhan, di pendopa betangguhan. Orang tua lawan orang langguh ini. Orang tua bahari ini tangguhan tapi nanti jadi itu juga kada mau berkembang. Ada ini yang menakuni itu bisa berkembang. Kekalahan sih Den. Limbahnya kekalahan turun ya sih Den. Di pendopa nih. Lalu sih masuk pulang ke pendopa lalu betakon. Nak betakon do nyojar. Amun nyakong menjawab nak kalah dia. Napa tadi? Pohon napa lang akarnya tuh ke atas ya. Ayo. Pohon apa artinya? Akarnya kemana? Ke atas, daunnya ke bawah. Si ikung kan dapatnya pendopa tuh. Gung nantinya. Kenapa? Nah, pohon nang akarnya itu ke atas ya, pohon nang dabawan ini aja. Dicabut sini dia. Nah, canggih juga jurang nenek. Ya ke pohon sabat dicabut sini.
dibalik sih den kayak itu nah ya ini sih den nah bujur juga jurang ya ada ulun ditangguhi kemanakan bevan jar apa jurang Superman jar kenapa bajunya tulisannya S jadi jurang karena ngarannya Superman jadi harus kenapa S salah artinya kenapa jurang karena Superman tuh bajunya ini tulisannya S karena kalau tulisannya XL bajunya tuh kagoboran ya Pak bajunya itu berarti kagobo sedangkan Superman itu penampilannya ototnya tuh harus kelihatan jadinya pakai baju lang nomornya itu paling halus nah ukurannya S gitulah adjust tuh kan nggak bisa kisah ya kan karena aja punya XL kagoboran bujur jual lah itu bang lo katanya 7 juta tangguhan nenek yang mau dapat bang bahari di kampung Melayu orang akan baruhan guru-guruan banyak diantaranya almarhum guru Sya'rani ada lembat tangguhan atuhannya guru Sya'rani kayak kan alimul alamah memikirkan juga sih den mikirkan juga sih kada dapat sih den kada dapat limbahnya kada dapat yang lain sudahnya jadi yang lain napa gara jawabannya napa soalnya orang tuh berdiri sambil turun napa orang jawabannya tuan guru jangan dapat apalagi unda ya apa ada tuan guru jangan dapat apalagi unda ada ya berebuting sudah tangguhan dapat itu simpan di kontong tak nah, jadi wasilah yang pertama yaitu air. Dan yang kedua apa? Tanah. Karena bertayamum. Dan yang ketiga batu. Ini andaka waktu baistinja ini basuh behera atau basuh bakame. Boleh nggak boleh? Walaupun ada banyu tak boleh. Baistinja dengan batu. Cuma namun pilih-pilihan lebih baik apa? Banyu karena banyu ini bisa menghilangkan airnya dan bisa menghilangkan azar bekasnya sedangkan batu ini hanya menghilangkan air asar masih ada tapi lang abdol kayak bagaimana apa yang abdol itu baistinja dulu lawan batu limbah tuntung anyar dengan banyu makanya ayat turun innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah Ta'ala sangat senang ketujuh dengan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Ini ayat turun kepada orang ahli Madinah. Lalu ditakuni wahai ahli Madinah, apa resepnya, rahasianya sampai-sampai ikam ini dipuji Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ujar orang Madinah, kami ini kalau beristinja pakai batu dulu. Limbah tuntung pakai batu, ajar pakai apa? Pakai banyu artinya. Nah, kayak itu. Tak amal kan sekali barang kena. Ya kan? Ujar di kitab, idza balagha syai'un minal khair fa'mal bih walau marratan takun min ahli. Apabila ikam mendapatkan satu ilmu, ya kah, apapun bentuknya amalkan sekali barang. Insya Allah ikam termasuk daripada orang yang mengamalkan ilmu. Tapi kenamunnya dibawa ke kloset, batu jangan dibuang di kloset situnya. Itulah mampet kena. Ya. Nah, dan yang ketiga batu istinja dan yang keempat najasah ya tapi masalah apa tadi? Masalah sama yang itu maham najasah. Berarti najasah ini boleh diuduakan lah ya kadang kayak itu Pak. Ini masalah menyamak itu kan mensucikan apa juga? Mensucikan kulit. Nah, jadi wasilah untuk taharah ini cuma empat. Nya ada pertanyaan kayak ini bisa mendengar. Wahai guru, ulun nak batakun. Amun orang baudu boleh kadang pakai api. Pakai api budu. Mentang-mentangnya zuko lah. Nampang film Avatar ada kalau. Ada kalau musuh beratnya Avatar namanya siapa? Zuko ini kan si pengendali api kan? Jadi ajar orang batakun boleh ke guru. Budu tuh pakai apa? Pakai apinya kembang, jadi gurunya boleh namunnya tahan ya. Itu salah itu salah bujuran itu kan ada kegayaan tuh dasar ada pertanyaan kayak itu tak ya kak ada pertanyaan kayak itu dan gurunya pintar banget kasarnya menjawab boleh amun nyawa tahan seandainya tahan bang tetap aja kada boleh kenapa karena wasilah itu kada terbuat api
ya kah? Apalagi gandum kada terbuat, ya kah? Kada terbuat. Nah, itu pentingnya diantaranya tak. Nah, adapun bejana tadi ada ijtihad. Nah, maka kan di atas tadi termasuk ijtihad lawan bejana. Nah, bejana dan ijtihad maka bukan ia daripada wasilah toharah, hanya adalah ia wasilah bagi wasilah. Jadi wasilatul wasilah, ya kah? Jua. Nah, adapun maqasid toharah yang keempat, tujuannya apa? Tujuan bersuci ini apa? Tujuannya maka yang pertama daripadanya wudu. Jadi tujuan orang bersuci hendak berwudu. Jadi berwudu ya, jangan yang tadi salah satu yang empat tadi. Dan yang kedua gusulnya kita mandi wajib kah atau mandi sunat, artinya mandi. Dan yang ketiga tayammum. Dan yang keempat izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, itu tujuannya lah. Artinya menghilangkan najis. Ketahui olehmu, bahasa Arabnya i'lamu lah. Ketahui olehmu, yang itulah usahakan. Makanya jar Nabi bahasa Arabnya i'lamu, alim olehmu, kayak itu yang bahasa Arab tak. Usahakan diri itu alim, pada penting alim, yang penting mengamalkan. Iya, itu supaya kau mengamalkan ini alim karena ilmu itu selalu menelpon ya. Amalakan unda itu ilmu tak. Makanya Nabi kun aliman. Nabi menyuruh jadilah olehmu, ya kau usahakan diri ikam tuh jadi orang alim. Kun aliman. Amun kada kawaja Nabi au muta'alliman, atau orang lang muta'allim lang berkitab di hadapan guruan tak. Gitu. Dan nyatakan itulah antara aliman lawan muta'alliman ini jauh badar derajatnya. Ya kayaknya orang main kalengan tak kilam kun aliman ya Nabi. Jadilah olehmu orang lang alim. Amun ikam kada kawa jadi orang alim, au muta'alliman, atau jadi orang lang ya kan muta'allim, belajar berkitab aja nih. Papak dobitan sampai kada paham juga. Barang ya kan? Ibnu Abbas deh. Ya kan? Di antara orang alim lawan orang ada alim ini, Pak, 700 derajatnya apanya? Bedanya. Au mustami'an, amun kada kawa juga membaca kitab lang anu kada kawa membedakan lang mana kambang lang mana kambing lang mana kumbang. Mana Pak? Au sami'an, atau apa? Pendengar setia barang. Ya, pendengar setia barang. Ya, walaupun mengantuk cuma hadir terus nih. Bujur nah. Au muhibban, amun kada kawa juga pencintanya barang. Nabi belajar gitu. Atau pencinta orang-orang yang ketiga tadi barang. Ini kada pastilah. Amunnya ada orang nuntut ilmu, sepeda motor kah dia pastilah diandaki paku supaya apa? Supaya jadi jangan menambahnya jagarnya. Nauzubillah. Au muhibban Nabi, atau pencinta. Ulun biar lah kada bagayana mulai bahari ulun. Mulai lagi halus dah, mulai lagi sekolah SD dah. Ulun nikah 7 orang alim. Bujur kada bagayana ulun. 7 orang alim. Sehingga biar tau lah, ulun sekolah tuh dulu, sekolah SD itu kada belajar untuk dikumpulkan duitnya itu bersanggup bahari selawi rupiah. Ya kah? Jadi kan punya hari Jumat ke pasar lah, bawa duit lang mengumpulkan 6 hari tadi. Ya kah ke pasar. Apa ke pasar? Nukar gambar guru-guruan aja. Guru-guruan atau habib-habib, kada tahu lang mana, guru lang alim kada tahu. Pokoknya lang mana, surubannya lang paling gonol itu tuh kali. Ada bagayan di hulu di Murung ada ngarasin Habib Usman sidin tuh bahari lang ada berjual apa? Berjual gambar-gambaran toh wah. Jadi dibuat di sini tadik. Lang mana bib, lang bagus bib. Ini bunga sedikit kurangan aja. Ini surbannya lang ya kan lang kayak tangguh dikit itu lang itu kali tak. Pokoknya tak artinya ke-7 tak orang alim dah itu tak. Ya kah Nah, pala takun robian ya Nabi. Jangan jadi langkah empat atau pala takun komisan aja lah. Ya kan jangan jadi yang kelima. Jadi alim kada, berkitab kada, mendengari kada, mencintai kada, maka jangan jadi lang kelima. Patahlika ikam cakarnya binasa hidup di sini. Aja binasa gitu. Ketahui olehmu bahwasanya tatkala adalah segala hukum syara itu takluk ia dengan yang 4 perkara.
yaitu ibadat dan muamalat. Muamalat itu urusan lawan makhluk, tak muamalat kenalah urusan dengan makhluk, ya kan? Muamalat dan munakahat, bernikah-nikahan, dan jinayat. Jinayat itu apa bahasa binita? Kriminal kah? Jadi gitu nah, kita pikir ganang kayak apa aja tuh, pikir itu bagi empat aja, kita lang dibahas empat tak. Pertama masalah ibadat, kedua masalah muamalat, ketiga masalah apa? Munakahat, dan yang keempat masalah jinayat. Amun keempatnya ini mengaji tuntung alim mam cagarnya. Ya kah, cuma berapa tahun wallah alam itulah. Teng tak kaji ya ngetakan gitu nah. Nyatakan ilmu ini adalah ma'ani. Ilmu ini barangnya kada kelihatan, sehingga ikam lang jadi alim itunya merasa bang. Jadi artinya apa? Tang kaji aja rajin-rajin timbul alimnya aja. Soalnya ilmu ini ma'ani ini bendanya kada kelihatan. Kayak kah engkau itu juga awak kita nih, kayak kah tang bawa aja makan rancak-rancak saban hari timbul kada pinandu aja urang nyawa lang bahari kah ajar lang udah impu bahari umau ini gononya urang makan saban hari, ya kah kurang makan nang kayak itu juga ilmu nih. Itu tadi rasa bungo aja tang mengaji aja saban hari harap timbul majar tupah nih hayah aja lo hayalan nih. Ya kan, ayo punya orang begayaan timbul mengajar jauh ya kan dengan waktu nih timbul bisa ya kayak itu ta. Makanya ilmu nih kaji aja mun kita ini merasa kada bisa ya, rasa kada bisa ya, dasar kada bisa juga ya. Kada lah bujuran lah. Maka berlakulah adat segala imam kita Syafi'iyah, ya kah? Ini amunnya Syafi'iyah berarti ulama-ulama bermadhab Syafi'i lain. Al-Imam Syafi'i itu imam Syafi'inya, ya kan? Jangan salah. Jadi siden berlakulah adat segala imam kita Syafi'iyah pada menjadikan kitab fikih mereka itu 4 rubu atas 4 rubu. 4 rubu itu 4/4. 4/4. Jadi kitab itu dibagi 4. Maka rubu itu 1/4. Maka rubu yang pertama kitabul ibadat, gitu tak? Lang dikaji kitabul ibadat. Dan rubu yang kedua kitabul muamalat, ya nah, kitab masalah muamalat, ya kan lang ba hubungan lawan makhluk seperti jual beli. Dan rubu yang ketiga kitabul munakahat, kitab nama masalah nikah. Dan rubu yang keempat kitabul jinayat, kitab masalah jinayat kita kriminal. Nah, kenapa pulang jadi kayak itu? Jadi 4 itu kenapa? Dan urutannya kenapa pulang harus kayak itu? Ya kan Jepang jinayat dahulu. Mbak itu hanya munakahat, hanya muamalat, hanya ibadat. Oh, kada kayak itu kena. Itu sin sebertaan. Ya kan orang menyusun itu semua tuh ada maksudnya. Bermula hikmah yang demikian itu karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia pada segala manusia itu 4 kuat. Jadi kita ini ada di diri kita ini ada 4 kekuatan atau 4 apa katanya kekuatan atau energi ya. Energi juga harus tahu julut. Mbak supaya mau dia keren juga sedikit pada tahu juga apa kadang energi itu. Jadi di diri kita ini ada 4 kuat, ada 4 kekuatan ya. Pertama kuwatun, nah berapa kita? Kuwatun nazifatun dah. Ya kak, itu tuh anu tak paling kalau kuwatun nutqiyatun, ada nazifatun tak ada. Nutqiyatun. Ada tulisannya nazifatun lah. Munnya nazifatun kekuatan kebersihan lah. Ada kekuatan nutqiyah, yakni kuat idrok dan akal. Jadi ada kita ini mempunyai energi yang berupa akal, ya kah? Kedua kuatun syahwiyah, kekuatan apa nih? Wah, kekuatan pada oleh baik zuyyina linnasi hubbus syahwat minan hafalan lah. Ya kah? Kuatun syahwiyatun batniyatun. Ya kan ada kekuatan syahwat tapi pulang batniyatun yang dibaksakan kepada parut. Mbak ini seharinya paling sedikit 3 kalinya kelaparan.
Nah, itu pula yakni kuat keinginan parut kepada makan dan minum. Itu kadang dihindarkan, Bang. Ya kan, haus, makan, lapar nih. Ketiga, kuatun syahwiyah parjiyah. Ya kan, parjiyah. Yakni kekuatan keinginan faraj. Kalau dia bapak ini, ya kan? Ini bisa sembahyang subuh dahulu nih. Sembahyang subuh dahulu. Belum masuk waktu subuh sudah ngapainnya? Ya kan? Imam Syafi'i nggak anak belum subuh. Sekalinya anak nenek betungkat. Situnya betungkat. Ya kan? Komaz zakar. Siangnya langsung dikawinakan Imam Syafi'i. Kenapa Pak? Nyokor sama tahun. Pokoknya undur sama tahun. Ya kan? Gampang kan? Idza komaz zakar. Amiyal basar. Apabila sudah berdiri, ya kan? Ya, mata buta. Ada juga Arab idza qama zakar, apabila berdiri zakar, zahaba thulutsu aqli, hilanglah 2/3 akal. Nah, pada normal hidup manusia itu. Kan gampang itu. Ya, keempat ulang ya kah? Kepada watok tuh, dikehendakinya kepada watok. Watok itu jima. Pada tahu juga orang jima cuknal. Ya kan? Dan barang sebagainya. Keempat, kuatun godobiyah. Kuatun godobiyah. Kekuatan yakni kuat marah yang jadi daripadanya perbantahan dan berbunuh-bunuhan dan barang sebagainya. Nah, jadi dia diri kitanya ada kekuatan 4 ini. Nah, lalu ujar Sidin, dan adalah faidah, ya kan? Menyuruhkan atau mengutuslah, menyuruhkan itu mengutus segala pesuruh segalanya, maksudnya siapa? Segala rasul kepada segala manusia itu memperbaiki hal mereka itu. Jadi gini, nah rasul itu diutus untuk memperbaiki keadaan manusia, dan manusia ini ya kak terdiri daripada unsur yang berapa Dre? Lang 4. Nah, pikih kena hendak mengurus lang 4 itu. Insya Allah amunnya mau paham, diamalakannya insya Allah menjadi kebaikan bagi diri dari kita. Makanya gitu sih 4. Memperbaiki hal mereka itu pada pekerjaan dunia dan akhirat. Makanya kayak ini, aduh, kenapa mengaji maksudnya? Ya, dapat duit ada juga aja amun orang mengaji inya paham insya Allah dunianya inya baik, akhiratnya nyata makinnya. Jadi anak jadi orang baik tuh bawa mengaji insya Allah jadi orang baik, insya Allah jadi orang yang kita cari gitu lah. Maka baiknya ini di dunia dan lah ya berdoa lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, untuk mendapatkan itu kayak Pak mengaji. Ya kan itu sebenarnya sudah tinggal bihaqqi rabbana ya kan, hatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri ulun di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Apa? Ngaji itu. Dan insya Allah di dunia dapat kebaikan, di akhirat pun dapat kebaikan. Mengaji lah. Dan tidaklah diperoleh baik hal mereka itu melainkan dengan menyempurnakan segala kuat yang mereka itu yang 4 perkara. Maka dengan semata-mata karunia Allah Ta'ala bagi mereka itu dijadikannya lah yang menyempurnakan kuat nutqiyah. Ada nazifah, ada nutqiyah, yaitu ibadat. Yaitu ini adalah yang kita ibadat nih, yang nutqiyah nih kita idrok dan akal. Itu makanya kita di waktu di alam ruh dipendiri Allah Ta'ala. Ujian Allah Ta'ala lawan kita nih. Alastu bi rabbikum, ya kak. Alastu bi rabbikum, undani Tuhan nyawa kalau ajar. Jadi ujar akal ya kak. Qalu bala inggih. Mengakui kita inggih pian Tuhan ulun. Mengakui berarti tunduk. Nah bagaimana ya kak? Bagaimana caranya supaya kita tunduk? Iya, dibawa dengan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kak? Nah di sini andaknya ya kak, untuk sidin akal ini menulung akal itu dibawa dengan ibadat. Makanya di fikih itu pertama itu masalah ibadat yang dibahas. Masalah ibadat, ya kak?
Kedua lagi, dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah batniyah itu muamalat. Kayak ini bang, kan tadi pulang ada pulang kita nih bisi kuat syahwat batiniyah, hendak makan hendak minum, lalu diulahkan bab lang keduanya 2 daripada 1/4, 2/4-nya apa? Masalah muamalat. Masalah muamalat ini masalah perdagangan. Mangkaya apa? Berdagang lang bujur kayak apa? Ya kan? Oh, pedagang lang bujur ngalih dagang nih, apalagi dagang di akhir zaman ini ya kan, bisa-bisa badar ulah-ulah orang. Bagaimana caranya supaya asa dapat duit kayak apa kena nya apa gara arti lang halal. Alang halal itu barang lang sesuai dengan agama Allah, itu lang halal. Kada lang ada ini kada arti halal pokoknya kada mencuntan, kada mencuri, kada kayak itu ya kah orang ya kah hendak butang duit loh ninya, jadinya butang 1 juta mau asa nyawa kena bayar 1.300.000, riba kada kena riba, padahal itu daripada kedua belah pihak ada kesepakatan kada mencuntan lah artinya kada, tapi dipadahkannya kadang-kadang ini tidak ada cuntan, padahal itu adalah luput dengan syarat, kada halal ngaranya ya kan, kada halal ngaranya. Maka di Quran kulu minat thayyibat wa'malu sholihat. Di Quran kulu minat thayyibat wa'malu sholihat, makan olehmu dengan yang baik. Tafsirnya dengan yang baik itu dengan lang halal ya kan, bukan lang baik tuh lang begijinya aja bang, dengan yang halal. Wa'malu sholihat, pastinya wajah beramal soleh. Nah ini ya kan anunya apanya nih, anu hebatnya ini ya kan mencari rezeki yang halal nih, efek sampingnya yang bahari tak murang bahari gini, mun sudah ada bisa anak nakal nyobari makanin apa gerang anaknya waktu aja pasti kayak orang bahari tak ya lo kayak itu kita jadi anaknya jadi kayak ini nyobari makanin apa gerang aja nasi juga bahaya, kadang kayak itu pang katanya asal cari aja kan nyawa duitnya dan kayak itu tak ya kan, kulu minat thayyibat wa'malu sholihat ya kan. Mana lagi? Ada orang bahari kayak ini, orang bahari kayak ini, orang bahari tak. Bini orang bahari nih, bini orang bahari. Namun laki sudah turun, hubang, ya kah? Tolong carikan kami rezeki, tapi carikan kami rezeki yang halal. Jangan asal cari duit. Insya Allah bangai kah? Insya Allah bangai. Ya kak, kami insya Allah kau aja menahan pedihnya laparnya di ya, tapi kami kada sanggup menyandang pedihnya ajab di akhirat ya kan, angka itu bini-bini bahari menunggu ini bang banyak itu banyak juga bang, tapi banyak juga kadanya bang lawas sudah bercari kasih sugihan aja itu nang 3 rumah anjir 2 tahun jadi pegawai bawa mobil sudah nggak apa pikiran kan yang utak kan jangan bisa utak. Nah iya aduh ya kan, limbahnya 3 tahun 4 tahun akan datang baju oren ya kan, betulisan KPK ya kan. Ada orang bahari kada cariakan duit kami, tapi cariakan yang halal, jangan kadang halal, soalnya punya yang kada halal jangan kami kada sanggup menyandang pedihnya di akhirat. Namun di dunia insya Allah kami tahan aja artinya ya kan, paling padinya padi parut bener aja. Nah kayak itu tak ya kan, tuh hapok kan bisa laki bini gitu adakah gitu lah, adakah jelas dan itu ulang. Nah, lalu diulahkan bab muamalat dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah pardiyah. Nah ini pernah ini kita kalau limbahnya bawa becari jadi muamalat banyak di sini pak, di sini duit lalu kapingin hendak kawin ya kan, menyalurkan bakat nih menyalurkan, tapi kan bakat sudah mengaji bab muamalat, sudah duitnya yang bersih, sudah duitnya yang makanya kadang
mau pang ya kan kada mau pang timbul mengaji munakahat aja kada mengaji napa dulu bahari ulun mengaji lu arwah guru ulun sih kada mau melajari sih aku uyuh sih gitu kayak itu aja kada mau itu ada kawan ini tak dipanggil udah datang dipanggil bepadah ulun sidin guru ulun datang dipanggil ulun guru ya hendak bacari ulun kada bisa cara bab jual beli cagar ulun biarnya memberi makannya anak ini nah kada kau bapak apa lagi sidin iya kah sidin enggak itu ayu bawa bab jual lina anyar mau sih melajari tak ada pematinya bisi pada sih ada kau aku uyuh aku kada belajar kada aku uyuh sih oke pak guru jar temakan inang haram ya cagarnya lu anak bini lah jar nah lima dangar itu sidin ayu tak sidin ya kah nah itu bilang menyempurnakan syahwiyah parjiyah itu lalu dibawa dengan munakahat lalu banikahat dan yang menyempurnakan kuat godobiyah kayak ini nih limbahnya nikah ngaran orang dua laki bini 30-40 tahun hidup berdampingan pasti ada kena bakal lahian nah lalu ada bab jina ya bab krimina ya kan orang dua laki bini pasti lalu bakal lahian ya bakal lahian gara-gara jasiko aku anak munjun ya bini jangan apa jangan ya bini ya laki kada pokoknya munjun gara-gara itu aja ya kan dikarasinya lo laki dikarasinya lo laki munjun rambut bini di rumah sekali munjun buliknya sampai sore kada bulihi aja laki kayak apa jagarnya ini bulik ya kan maka besarikan sudah akhirnya laki pintar maka bisi muamalat ada bisi lo nukar aja iwaknya paling alih bang 2 kilo lah nukar tahu lagi 2 kilo sampai ke rumah jadi napa tadi bulihi lah munjun jadi lagi bulihi mana aja leheti aja lagi saya leheti dasar wah iwak gila 2 kilo ini maksudnya apa artinya aja laki ya kan masuk kayak laki ke rumah sekalinya bini di dapur ditimbanginya lon bini sekali ditimbanginya iwak pas 2 kilo jadi ujar bini abahnya pintar bandar ikan ini munjun lah jar bisa bandar lah munjun jar kan apa heran jar antik lah jar aku timbangi pas 2 kilo jar model yang memesan itu boleh munjun lah sebungkus sepintar tupai melompat bakal apa gugur juga pak ini bakal lahir juga wian rupa juga jadi kembang aja yang semalam dapat kisahnya si dia kalau banyak ada kisahnya ulang banyak ada olah bilang bini minta duit malam bini minta duit jadi jadi laki kenapa diet katanya diet terbulujur bisi bini lamak bandar nih diet jangan lagi diet ini kenapa ngurusi awak ada harapan kurus lagi kamu mau aja ada harapan kenapa gerang diet ini apa gerang angkat besi kak ada berenang nantinya ada harapan dia berenang mau aja dokter sebaik-baik apa olahraga tuh berenang kada mau aja lagi buktinya kan aja lagi apa ikan paus tak siang hari siang malam dia berkunjung aja artinya ikan paus sebenarnya siang hari siang malam berkunjung aja ada mau kurus awaknya jadi ini iya om ada jadi ya itu yang nanya tak ada jadi lagi mungkin itu aku minta duit tetap aja artinya cek kenapa aja lagi anak ke pasar aja nah aja lagi menjaga ke pasar ayo aja ya kan julungnya duit 200 ke 300 ke cuma aja lagi mau nyabuliknya aja jangan kadang tukarakan ku buah-buahan woi jadi ini bulan harapnya makan buah-buahan kayak gaya orang sugih cek kenapa garang makan buah-buahan kalau ya kulit kuning ini nah mau hatinya lembut nah makan buah-buahan jadi ini kada harapan mau lembut mau aja kada harapan buktinya apa aja lagi buktinya warik sebenarnya makan buah kada mau warik sebenarnya makan buah kada mau lembut namanya ngalih pada bisi laki bini gitu bang alah jaga wiat gitu deh bujur juga lah dikit lagi nah maka yaitu muamalat
Dan jika takluk ia dengan menyempurnakan kuat syahwiyah pergiah, maka yaitu munakahat. Dan jika takluk ia dengan menyempurnakan kuat godobiyah, maka yaitu jinayat. Lalu diulahkan bab jinayat. Jadi manusia ini kadang-kadang keluar daripada empat nih, ya kan aja tak munnya ketahu keempatnya, insyaallah tak mun ditakuni orang dapat aja, amunnya bisa. Mbak ada keluar daripada yang napa nih masuk akan nih di bab napa nih, di jinayat kah, di munakahat kah, di ibadat kah, ya kan? Tapi paham-paham aja lah orang betakun nih sumpah yang itu jar kada ayat soh kada jar sekalinya membuka kitab fikih babnya jinayat yang dibuka jangan tapi bungol bantar sudah bungol itu kita bungol bantar kada mau pang babnya kasih oh ini masalah ibadat berarti buka ibadat ya kan ini ya kan limbahnya ada orang betakun oke pemasalahnya ini ya kan Lesti Kejora dihantamnya siapa ya kan dihantamnya Bilar sehingga si Lesti menjadi bebalar. Nah jangan mencari babnya bab ibadat, cari bab jinayat kayak itu ya kan seorang susah hendak berkawin lawan orang lang sugih, nah bab napa yang dicari? Bab munakahat yang dicari, ya kan? Oke, pada maksudnya aja, memang kayak apa? Kayak apa? Ada aku sedikit. Akan ya dan ya kan Nazid. Yaitu jinayat dan didahulukan oleh segala imam kita Syafi'iyah akan rubuh ibadat karena mulianya sebab takluknya kepada Allah. Jadi kenapa yang didahulukan tuh masalah ibadat karena ibadatnya hubungannya lawan siapa? Lawan Allah. Berarti mulia benar. Dan diiringi oleh mereka itu akan rubuh ibadat dengan rubuh muamalat karena sangat hajat segala manusia kepadanya. Bahwa kita nih kadang-kadang kita nih ingin makan dikurangi yang biasa 3 jadi 2 aja lucut ya kan apa perlu benar mempelajari bab dan muamalat ini kan ngalih lah pajun amik nih ya kan ini bahrun amik nih lautan yang sangat dalam apalagi ini pak berdagang kali benar ya kan lucut ya kan ini lucut ulamanya kan tapi ada ya kan masalahnya macam-macam ada orang bahari ulamanya banyak masalahnya lah kan tapi ada ya kah? Dan pulang diiringi oleh mereka itu akan rubuh muamalat dengan rubuh munakahat karena terkurang hajat segala manusia kepadanya melimpah bisi duit lah udah berpikir kawinnya lah dan lagi keperluan orang kawin lawan makan hebat mana perlu mana orang ya perlu makan makanya munakahat ini bedudi daripada apa masalah perut nih dengan rubuh jinayat dan diiringi oleh mereka itu ulang ya kan dan terkurang hajat segala manusia kepadanya daripada barang yang dahulunya ya kan terkurang hajat kawin daripada perutnya dan diiringi oleh mereka itu akan rubuh munakahat dengan rubuh jinayat karena sedikit wukuknya dengan nisbah dengan barang yang dahulunya jadi lalu diiringi pulang dengan bab lang pahabisan keempat itu masalah kriminal karena kriminal ini sih kadat sebanyak kejadian yang masalah munakahat itu orang bakal lahir dulu lagi bini ini ada saban hari bang saban hari 4 kali baknya ada bang ya kan hanya 40 tahun sekali langsung besarakan dan didahulukan oleh mereka itu pada rubuh ibadat pula nah lalu sin kan pertama masalah ibadat ini pula didahulukan kitabus sholah didahulukan kena kitab sembahyang kemudian maka kena kitab ya kan kitab zakat, kemudian kitab saum, kemudian maka kitab haji karena mengamalkan peraturan hadis yang sahih lagi masyhur bunyal Islam ala khamsin yakni diperbuati Islam itu atas 5 perkara hingga akhir hadis ini adalah dibina Islamnya atas 5 pertama mengucap 2 kalimat syahadat kedua mendirikan sembahyang dan ketiga kenapa saum Ramadan lah yang ketiga menunaikan zakat kelima pergi ke Baitullah makanya kayak inilah makanya ujar Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ketika sin ditakuni mahwal Islam Habib Zain kalau masih hidup di sini lagi nah yang di mana nih di Madinah ditakuni orang mahwal Islam ya Habib mahwal Islam apa itu Islam mana aku jawab sin al Islam wal fiqh Islam itu adalah
fikih sini. Kenapa? Karena rukun Islam itu sini ada 5, 4 daripada yang 5 ini semua membahas masalah apa sih? Membahas masalah fikih. Sembahyang masalah apa? Fikih. Puasa masalah apa? Fikih. Zakat masalah apa? Fikih. Haji masalah apa? Fikih. Hilang bukan fikih daripada 5 ini cuma yang pertama aja, yaitu 2 kalimat syahadat. Makanya sini ada salah menjawab sini al-Islam itu huwal fiqh. Islam itu adalah fikih. Jadi amunnya orang ada katujuh lawan fikih sama artinya ada katujuh lawan Islam. PKI. Apa gitu dah? Dia kan Mbak buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Ya kan? Akan banyak orang ngambil katujuh fikih. Ya kan? Fikih dipadahkan apa? Kulit lah. Fikih dipadahkan macam kada membaca kah ujar Nabi buniyal Islam ala khamsin, ya kah? Nah, yakni diperbuati Islam itu atas dibuat Islam ke atas 5 perkara hingga akhir hadis dan digugurkan oleh mereka itu perkataan atas 2 kalimat syahadat. Ya tinggal berapa lagi? Tinggal 4. Karena bahwasanya ia tunggalkan dengan kitab yang mustakil atau itu mustakbal kan itu? Mustakil. Mustakbal tempat kitab yang selagi akan datang karena mustakil kitab yang tersendiri. Ya kan? Dan memulai mereka itu akan kitab sembahyang dengan taharah loh. Karena hadis hakim dan lainnya. Itulah. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Imam Hakim ini benlah. Imam Hakim ini ngaran sidin Hakim. Derajat sidin pun di hadis itu Hakim. Ya kan? Ada derajat di hadis itu ada muhaddisin, ada al-hafiz, ada al-hujjah, ada al-hakim. Amunnya al-hafiz itu 100.000 hadis matnan wa nah dan amunnya hujjah seperti Imam Ghazali hujjatul Islam itu 300.000 hadis. Apa? 300.000 matnan wa nah dan ada hujjah bang, ada hujjah man ahata ilmuhu bi kulli ma ruwiya 'anil nabi. Ya kan sebertaan hadis Nabi itu hafal. Jadi pangkat sidin hakim, ngaran sidin pun hakim. Kayak orang bahari itu gitulah. Ada kita arba'in nawawiyah kita dah hafal. Jangan ke 40-nya, yang pertama kita dah hafal. Ya kan? Hafalnya kayak ini aja innamal a'malu bin niat. Pada sambungannya apa gitu? Wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih hijratuhu ila Allahi wa rasulih man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hadis pertama tuh. Yang kedua ketiganya habis ya waktu mau dibacakan. Ya kan? Berlindung di kalimat itulah. Bah bujurna. Wah orang bahari ini. Ini ada yang bagus nih. Ujar orang bahari. Ya kan ahadus salihin nih. Ya kan kunna natlubul ilm bil masajid. Bahari nih. Bahari kami itu mengaji di masjid. Wih ini ya gelar. Wih ya kan. Kunna natlubul ilm bil masajid. Bahari kami sebertaat di zaman kami itu bahari orang mengaji itu di masjid. Summa putihatil madaris. Kemudian lalu diadakan madrasah. Lagi awal-awal madrasah apa? Fazahabatil barakah, maka hilanglah keberkahannya. Jadi mengaji itu lo mujur itu di mana? Di masjid mujur. Nggak mengaji. Kenapa? Karena masjid ini di masjid lang sebelum kita mengaji ini banyak keberkahan yang ada di masjid. Pas orang baca Quran, pas orang sembahyang, pas orang berdoa. Makanya mengaji itu di masjid. Itu belujur mengajar di masjid. Ya kan? Karena cuma kayak itu, ya kan? Natlubul ilm bil masajid. Kami bahari mengaji itu di masjid. Ya kan? Summa putihatil madaris. Kemudian anyar ada madrasah rasa. Mana Pak? Fazahabatil barakah. Keberkahan tuh berkurang sudah. Ya kan? Ya kan? Summa kemudian ya kan? Paudiatil karasi, maka pulang limbahnya berakhir orang sekolah pakai kursi pulang kursi bahari di masjidnya ada kursi gini aja mana Pak fazahabatit tawadu lalu hilanglah sifat tawadu karena rasa apa nih ya kan maka hilanglah ketawaduan itu artinya para sejago duduk di bangku
Wa wudi'atil syahadah, lalu ada pula pakai ijazah. Bahari kan ijazah bang orang. Fazahabatil ikhlas, hilang pulanglah ikhlas. Jadi orang mengaji hendak mencari apa? Syahadah, mencari ijazah benar aja, ya kan? Ada kita kadang cari ijazah aja, kalau biar ada ijazah ya 5 juga isinya jagarnya. Ya kan? Nah, di sini jar hakim ada hadis gini, miftahus shalah at-tuhur, yakni miftah kunci sembahyang atau pembukaan sembahyang itu toharoh. Makanya dimulai karena kitab ini dengan bab toharoh. Dan lagi toharoh itu satu syarat daripada segala syarat sembahyang. Ini ya kan? Sembahyang itu syaratnya harus bersuci. Dan syarat itu terdahulu ya daripada masyurut. Syarat berwudu yang disyaratkan sembahyang. Jadi kayak sembahyang ini ngarannya masyurut, wudu ini ngarannya apa? Syarat ini tentu aja berdahulu daripada masyurut. Maka mulailah mereka itu bingung, ya kan? Makanya sih aku membicarakan ini dengan syarat. Padahal syarat ini bukan sembahyang, tapi syarat ini memang syarat untuk sembahyang itu diantaranya toharoh. Jadi persyaratan ini harus berdahulu. Mau persyaratan berdudi. Ada mau nih kok orang nikah atau pasti mau urus apa dulu? Surat menyurat pada mau pak nikah dulu, syaratnya gampang aja. Ada mau nih tuh ketahuan orang bisa dipecat orangnya itu ya. Apa mulunya ya pak? Ia terdahulu ia daripada masyurut pada martabat, maka seyogianya didahulukan pula ia daripada masyurut pada wadok, pada hantaran. Jadi sih makanya kita membicarakan masalah toharoh dan memulai mereka itu daripada segala wasilah toharoh yang 4 perkara itu dengan air. Nah, dan sini kan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan berkat ilmu segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang yang kita cintai ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehingga di minggu yang akan datang kita bisa lagi menyambung pelajaran kita. Nah, wallahu a'lam. Al-Fatihah.